akan memaparkan materi mengenai pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PRI. Yang pertama yaitu karakteristik media dan teknologi pembelajaran PRI. Nah, Gerlach dan Illing mengemukakan 3 karakteristik media berdasarkan petunjuk penggunaan media pembelajaran untuk mengantisipasi kondisi pembelajaran di mana guru tidak mampu atau kurang efektif dalam melakukannya. Yang pertama yaitu ciri fiksatif. Nah, ciri fiksatif yaitu yang menggambarkan kemampuan media untuk mereka menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, ciri manipulatif. Nah, ciri manipulatif yaitu kemampuan media untuk mentransformasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Sebagai contoh, misalnya suatu kejadian atau peristiwa dapat diperlambat penayangannya agar diperoleh urutan yang jelas dari kejadian atau peristiwa tersebut. Yang kedua, ciri distributif. Nah, ciri distributif yaitu yang menggambarkan kemampuan media untuk mentransportasikan objek atau kejadian melalui ruang dan secara bersamaan. Kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Yang kedua yaitu dasar filosofis pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PRI. Yang pertama yaitu landasan filosofis, bahwa terdapat suatu paradigma yang menyatakan menggunakan beragam jenis media dengan teknologi terkini mengakibatkan dehumanisasi. Nah, pandangan ini dirasa kurang tepat karena menurut Arif menyatakan justru dengan banyaknya media yang digunakan, siswa menjadi lebih dihargai dalam memilih media apa yang sesuai dengan karakteristik kepribadiannya. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Nah, pemilihan media pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik kepribadian, minat, dan motivasi setiap siswa karena mereka memiliki proses belajarnya dengan sendiri-sendiri seperti mudah memahami materi dengan melihat, mendengar, dan praktek langsung. Nah, perlu diadakan pemilihan untuk menentukan media secara tepat agar siswa dapat menarik dalam proses belajar dan menyesuaikan berdasarkan pengalaman diri siswa. Yang ketiga yaitu landasan empiris, bahwa hasil belajar siswa salah satunya ditentukan dari media belajar yang mereka gunakan. Artinya, apabila siswa belajar sesuai dengan cara belajarnya serta menyesuaikan media belajarnya, maka hasil belajar siswa pun akan signifikan. Seperti halnya siswa dengan gaya belajar visual akan lebih baik memahami pelajaran dengan menampilkan gambar ataupun grafik. Nah, sedangkan bagi siswa yang gaya belajarnya menggunakan audio, maka akan lebih paham materi apabila suasana belajarnya tenang, sunyi, dan suara penjelasan guru terdengar dengan jelas. Yang keempat yaitu landasan teknologis. Nah, landasan teknologis, pandangan Barbara dan Rita yang dikutip oleh Nurdiansah dan Adik Widodo, penggunaan teknologi dalam pendidikan merupakan teori dan praktik dalam desain, pengembangan pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian proses serta sumber belajar. Dua komponen tersebut menunjukkan landasan pengetahuan yang didasarkan pada riset dan pengalaman. Yang ketiga yaitu tujuan pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PRI. Secara umum, tujuan penggunaan media pembelajaran adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan kepada siswa. Nah, menurut Munir, tujuan dari pengembangan media pembelajaran yang pertama itu persiapan. Nah, persiapan itu yang mencakup persiapan alat dan bahan. Yang kedua, perekaman. Nah, perekaman itu yang meliputi pemilihan tangkapan dan pengaturan audio pada perangkat perekaman. Yang ketiga, editing. Nah, editing itu termasuk menambahkan elemen-elemen gambar dan info, mengedit waktu, menambahkan efek pembesaran, efek animasi, dan
audio atau untuk pengantar, backsound, dan narasi. Yang keempat yaitu penerbitan. Nah, mencakup penerbitan video yang diedit dalam 1 unit. Dan yang kelima yaitu finishing. Yang keempat yaitu langkah-langkah pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PLI. Nah, kegiatan pengembangan media pembelajaran secara garis besar harus melalui 3 langkah, yaitu kegiatan perencanaan, produksi, dan penilaian. Sementara dalam rangka melakukan desain atau rancangan pengembangan program media, Arif Sadiman memberikan urutan langkah-langkah yang harus diambil dalam mengembangkan program media menjadi 6. Yang pertama itu menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki peserta didik dengan apa yang diharapkan. Setelah kita menganalisis kebutuhan peserta didik, maka kita juga perlu menganalisis karakteristik peserta didiknya, baik menyangkut kemampuan, pengetahuan, atau keterampilan yang telah dimiliki peserta didik sebelumnya. Nah, cara mengetahuinya itu bisa dengan tes atau dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dengan operasional dan khas. Nah, untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik, ada beberapa ketentuan yang harus diingat, yaitu tujuan pembelajaran harus berorientasi kepada peserta didik. Artinya, tujuan itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku peserta didik yang dapat dilakukan atau diperoleh setelah proses belajar dilakukan. Yang ketiga yaitu merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Nah, penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut gitu. Yang keempat yaitu mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Nah, alat pengukur keberhasilan seyogianya dikembangkan terlebih dahulu sebelum naskah program ditulis, dan alat ukur ini harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dari materi-materi pembelajaran yang disajikan. Nah, bentuk alat pengukurannya itu bisa dengan tes, pengamatan, penugasan, atau checklist perilaku gitu. Instrumen tersebut akan digunakan oleh pengembang media ketika melakukan tes uji coba dan dari program media yang dikembangkannya gitu. Yang kelima yaitu menuliskan naskah media. Nah, naskah media adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik seperti yang telah disajikan di atas. Supaya materi pembelajaran itu dapat disampaikan melalui media, maka materi tersebut perlu dituangkan dalam tulisan atau gambar yang kita sebut dengan naskah program media. Yang keenam yaitu mengadakan tes atau uji coba dan revisi. Nah, tes adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian media yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari program tersebut. Yang kelima yaitu contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PLI dalam pendidikan era Society 5.0. Yang pertama yaitu berkembangnya pendidikan terbuka dengan cara belajar jarak jauh. Nah, untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh perlu dimasukkan sebagai strategi utama pendidikan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi internet secara maksimal, dapat memberikan efektivitas dalam hal waktu, tempat, bahkan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua yaitu perpustakaan dan instrumen pendidikan. Misalnya guru dan laboratorium berfungsi sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber informasi. Yang ketiga yaitu penggunaan perangkat informasi interaktif seperti CD-ROM, multimedia yang secara bertahap akan menggantikan fungsi papan tulis,
atau contohnya seperti Google Classroom. Nah, Google Classroom ini merupakan platform e-learning yang berbasis learning management system.